Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaika Rizkiana dengan NIM 210207600006. Program Strata Tata Boga tahun akademik 2021-2022. Video ini untuk menunjang ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perpecahan bisa saja terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor. Seperti 1. Kurangnya lapangan pekerjaan. 2. Sikap mementingkan diri sendiri oleh sebagian orang. Sebagai bangsa Indonesia, yang harus kita lakukan saat ini adalah mengingat tujuan kita sebagai warga negara Indonesia, yakni dengan menjaga keutuhan negara Indonesia. Ada beberapa hal yang dapat mempertahankan nasionalisme Indonesia. 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa dengan cara saling mengerti, dengan saling merasakan penderitaan satu sama lain. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat dengan cara memulai dari seperti hal kecil terlebih dahulu, saling bergotong royong dengan tetangga terdekat. 3. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari dalam atau luar, seperti beberapa kelompok yang mencoba mengadu domba dan menyebarkan berita hoax untuk meningkatkan kekhawatiran. 1. Sikap kerja keras, yaitu melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang ketiga, memiliki sikap toleransi. Yang keempat, sikap bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. Transnasionalisme adalah fenomena sosial dan agenda penelitian ilmiah yang muncul karena manusia semakin saling terhubung. Perbatasan ekonomi dan sosial antar negara semakin kabur, sedangkan pengertian kewarganegaraan global atau kewarganegaraan dunia dalam makna luas mengacu pada seseorang yang mengutamakan identitas masyarakat global di atas identitasnya sebagai warga negara. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan konteks formula konstitusi yang tepat, yaitu konstitusi yang bersifat fleksibel, yakni konstitusi warga negara dan masyarakat global memiliki satu tujuan yang sama, yakni berkontribusi yang nyata untuk membuat dunia lebih baik. Memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme, yakni perubahan konteks nasionalisme itu bisa berubah sesuai dengan keadaan yang dialami bangsa Indonesia. Contohnya, pada masa penjajahan dengan perubahan masa sekarang. Pada masa penjajahan, nasionalisme Indonesia meningkatkan rasa kepercayaan diri warga Indonesia melawan para penjajah karena saling memiliki sikap sepenanggungan penderitaan. Sedangkan pada masa sekarang, nasionalisme menjadi pemersatu bangsa terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, perbedaan agama, adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Bagi Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa tidak boleh adanya seseorang tanpa kewarganegaraan, karena Undang-Undang 1945 sudah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Sedangkan untuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda, Undang-Undang 1945 tidak mengharuskan dan tidak juga melarang. Jadi menurut saya, pada masalah ini, mengadopsi kewarganegaraan ganda dan beberapa kewarganegaraan bisa saja ditetapkan di Indonesia. Bukan juga berarti pemakluman seperti itu bisa dimanfaatkan dalam hal yang tidak seharusnya. Contoh hal yang diperbolehkan adalah kewarganegaraan ganda telah diterapkan dalam kehidupan. Itu tidak akan menghilangkan identitas asli sebagai warga negara Indonesia, karena sebelum menerapkan kewarganegaraan ganda tersebut, sudah diterapkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi kebiasaan. Tentu kewarganegaraan ganda tersebut tidak akan mempengaruhi menghilangkan sikap nasionalisme di Indonesia. Malahan dengan hal itu membuat sebagian orang tersebut mempunyai dua tujuan, yakni ingin mencapai cita-cita sebagai warga negara Indonesia dan cita-cita dunia. Elemen-elemen tersebut terbagi atas 4 pilar. 1. Pancasila. Pancasila sebagai ideologi
yang bisa mengikat semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia, yang memang negara majemuk. Tidak hanya itu, Pancasila juga sebagai pedoman dan pandangan hidup. 2. Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 merupakan dasar hukum, merupakan konsensus warga negara mengenai norma dan juga aturan dasar. Ketiga, NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keberagaman namun tetap bersatu dalam ikatan bangsa Indonesia.